Selanjutnya adalah tutorial pemodelan atap lengkung, di mana pertama kita bisa memodelkan atap seperti biasa, men-set name atap, dan mengatur elevasi awal atap, lalu menggambar atap dalam bentuk rectangle ataupun circle dalam permukaan datar. Selanjutnya, kita bisa ke elemen in situ slab dan kita create elemen list slab dummy. Dan kita menggambar slabnya sesuai dengan penampang atap. Berikutnya, kita bisa men-set slab lengkung menggunakan fitur set arc slab. Contohnya di sini kita akan buat atap lengkung, maka kita masukin tinggi dari atap arc dan juga diameter kelengkungan atap. Dan maka slabnya akan menjadi lengkung, serta kita bisa balik ke roof element dan kita lakukan adapt to slab. Kemudian slab dummy kita delete dan kita akan menghasilkan entity atap berbentuk lengkung. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memodelkan atap dengan bidang atap yang lengkung atau yang berbentuk kubah, di mana kita akan manfaatkan adanya slab dummy sehingga kita perlu ke kategori slab, elemen in situ slab, dan create new element list. Di sini kita bisa namakan slab dummy dan thickness-nya bisa kita set di 50 sesuai ketebalan roof. Serta top elevation-nya bisa kita set yaitu di 6 meter sesuai dengan elevasi dari roof-nya. Dan di sini saya tekan M untuk mengaktifkan entity display daripada roof, dan saya gambar slab dummy ini tepat di atas permukaan dari roof yang berwarna oranye. Saya aktifkan dynamic input untuk menginput radius yaitu 5000. Selanjutnya kita akan membuat slab lengkung menggunakan menu draw set arc slab. Di sini kita titikkan sumbu lengkungnya, tentunya pada midpoint ke midpoint, dan kita masukkan selisih elevasi atau ketinggian lengkungannya. Misalnya elevasi slabnya itu dari 6 ke 8. Jadi selisih ketinggiannya di 2000 mm. Untuk panjangnya dia adalah radius dari arc slabnya. Tentunya ini biasanya tercantum di gambar. Misalnya radius dari slab ini ada di 9000. Kita bisa ganti radiusnya. Dan kita klik OK. Maka bentuk slabnya akan seperti ini. Bukan setengah lingkaran sempurna, tapi merupakan tembereng. Begitu pula dengan yang sebelahnya. Kita bisa klik set spherical slab, karena untuk kubah kita gunakan spherical slab. Dan kalau kerucut kita pakai conical slab. Pada set spherical slab, di sini kita perlu mengklik center atau bagian center dari slabnya. Dan kita juga perlu memasukkan ketinggian dari sphericalnya serta radius dari sphericalnya. By default, diameternya sudah sesuai 2 kali radius. Kita bisa set juga misalnya jadi 15.000, lalu kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Setelah kita berhasil men-set arc ataupun spherical dari slab, kita bisa kembali ke elemen roof, dan untuk roof tinggal kita select dan kita klik adapt to slab. Maka roof yang kita punya itu akan terhitung areanya sesuai dengan permukaan mereka saat ini atau permukaan lengkungnya saat ini. Adapun
entity slab dummy bisa kita delete, sehingga menyisakan entity roof yang telah teradapt to slab. Entity roof hasil adapt to slab bisa kita lakukan split, apabila atap yang kita inginkan hanya setengah saja atau hanya berbentuk kanopi setengah. Ini juga bisa kita split apabila memang hanya berbentuk setengah kubah. Dan areanya bisa terhitung. Akan tetapi, untuk atap yang berbentuk curve atau berbentuk lengkung, kita tidak bisa gunakan define by 3 point untuk mengatur kemiringannya. Karena begitu kita set, misalnya bagian elevasi atas kita mau ganti jadi 9 meter, dia akan berubah menjadi atap linear, bukan atap curve lagi. Maka dari itu, untuk melakukan setting pada bagian curve-nya, kita perlu melakukan adjustment pada slab-nya menggunakan slab dummy. Jadi, roof ini hanya bisa melakukan adapt to slab dummy. Dan untuk area yang dihasilkan sama seperti atap yang linear, kita bisa mendapatkan area secara lengkung serta perimeter dari roof lengkung ini.